Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. ...102,6 FM, Star, serasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Baik Bapak, kita lanjutkan diskusi ini. Tadi kan masih kita membahas seputar mengenai motif nisan yang ada di Mandailing Natal ini bermotifkan Melayu, yang identik berarti itu adalah dari Sriwijaya. Ada nggak motif lain yang teridentifikasi di Mandailing Natal ini Bapak? Oh, ada. Kemarin saya ketemu dengan kawan yang dia itu barusan dari Natal dan dia ziarah ke makam tua yang ada di Natal. Jadi dia tunjukkan seperti ini motifnya. Ya, ini ternyata mirip seperti motif Aceh. Motif Aceh. Iya, motif Aceh. Jadi saya penasaran, ada niat kuat sekali mau ke Natal karena bisa jadi masuk akal juga kenapa dulu Aceh itu penguasa Sumatera. Aceh penguasa Sumatera ya. Dulu. Bisa jadi juga sampai kepada wilayah pesisir Mandailing Natal ya Pak iya, ya? Pasti. Itu bahkan bentuknya gimana? Sampai ke Bengkulu itu. Motifnya bentuknya gimana? Yang khas beda dengan Yaman itu gimana motifnya? Kalau Yaman itu sudah ratusan tahun ke atas ya, artinya sudah sekitar 1000 tahun yang lalu sudah 1000 tahun yang lalu ya. Kalau yang Aceh ini kan 1200 sampai 1800. Malah mereka itu Iskandar Muda itu kan 1500 sampai 1600. Jadi kenapa bisa sampai di Mandailing Natal? Pertanyaan itu sederhana sekali. Kenapa sederhana? Mereka itu dulu malah sudah sampai ke Bengkulu Aceh itu. Sampai ke Bengkulu ya? Karena Aceh ini dulu kan perpanjangan kerajaan Ottoman Turki. Di Sumatera, iya, Turki Utsmani. Turki Utsmani ya Pak ya? Dan mereka itu surat menyuratnya lengkap ada di data sejarah mereka ketika mereka hendak melawan Portugis. Itu ada surat menyuratnya. Itu pertinggalnya di mana itu Pak? Di Museum Aceh ada. Di Museum Aceh ada. Lengkap. Mereka masih, kalau bicara pendekatan sejarah dengan kajian filologi, mereka melimpah sekali. Jadi kajian filologi itu memang tepat kalau di Aceh ya Pak? Oh iya, karena mereka kan Aceh itu kan peradabannya memang luar biasa. Maka logikanya adalah siapa yang menguasai dunia dan tunduk terhadap penguasa pada saat itu, maka dia akan dekat dengan pengetahuan, dekat dengan peradaban, dekat dengan saintek. Makanya wajar saja pemimpin kita, negara kita ini selalu berdampingan dengan negara-negara adidaya. Dulu juga Aceh juga seperti itu. Mereka tunduk dengan Ottoman kan, karena Ottoman itu kan dulu penguasa imperium. Beberapa benua mereka kuasai. Tapi saat ini Aceh menjadi wilayah khusus ya Pak ya, iya, wilayah khusus. Istimewa yang diberikan oleh negara. Ada 2 wilayah yang khusus dan istimewa, itu pertama Jogja dan yang kedua adalah Aceh. Iya, betul. Baik. Dan Jogja itu juga kalau kita ikuti itu mereka juga dulu tunduk juga sama Aceh. Ada bukti surat menyuratnya Raja Jogja. Oh gitu. Itu. Jadi Turki Utsmani, Aceh, Sumatera Utara, ke Bengkulu sampai ke Jogja. Jogja. Kalau di surat menyuratnya dengan di Banten, kerajaan di Banten itu juga ada. Sampai ke Banten juga. Ada itu Profesor Titik dari UI. Beliau itu fokus mengkaji tentang surat menyurat antara kerajaan Banten dengan Turki Utsmani. Berarti hampir separuh bagian Indonesia itu pernah di bawah kekuasaan dari Turki Utsmani ya? Iya, tunduk. Sampai di situ ya. Tapi kalau di luar Jawa, Jakarta, Jawa atau Kalimantan itu belum sampai sejauh ke sana itu ya? Saya yakin juga ada, cuman dulu kan itu kerajaannya kecil-kecil ya, nggak sampai besar sampai pada seperti di Aceh. Baik Bapak, kita kembali ke Mandailing Natal lagi nih, karena memang kita ada di Mandailing Natal, kita kayaknya agar terbangun adanya
kedekatan emosional ya Pak ya dengan Kabupaten Mandailing Natal, karena mungkin masyarakat juga ingin tahu nih Iya. jejak peradaban Islam yang ada di Mandailing Natal ini, kira-kira selain memang motif dari nisan, kira-kira ada nggak yang lain seperti artefak atau apa gitu Pak? Kalau di Mandailing Natal ini kan banyak ya peninggalan sejarah dalam bentuk candi, ya kan. Yang sayangnya candi-candi yang ada di Mandailing Natal ini tidak terjaga dengan baik. Oh iya. Ya, kenapa? Karena tadi itu ya kepedulian terhadap peninggalan sejarah itu belum kuat bagi kita ya. Ini juga masukan ke depan itu harus dirawat. Banyak juga batu nisan peninggalan makam-makam Aulia itu harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena beliau para orang-orang soleh, dan itu nanti bisa dijadikan sebagai motif pendapatan ekonomi. Kalau dijaga kan orang banyak berkunjung, Iya. masyarakat setempat kan terbantu. Jadi pilgrim ya Pak ya? Iya, Jadi apa sih sejarah ya Pak ya? Sejarah ada motif wisatanya. Benar. Ada nanti masyarakat tempatan dapat keuntungan ekonomi. Itu namanya ya kalau saya bilang rihlah peradaban yang berdampak kepada masyarakat tempatan. Benar, karena memang Ini tadi kaitannya saya ada pertanyaan, mana duluan misalnya kita agama Islam dulu masuk di Mandailing atau agama selain Islam? Kalau melihat peninggalan yang candi-candi, saya yakin itu ya agama-agama animisme dinamisme dulu yang ada di sini. Candi-candi itu kan dulu dibuat oleh orang-orang yang datang melalui hilir sungai untuk mereka singgah, dan mereka kan tetap ingin beribadat. agamanya itu apa? Hindu dan Buddha mungkin ya Pak Saya ya? yakin kita belum bisa mendefinisikan mereka itu Hindu itu Buddha. Jadi Tapi kalau saya yakin mereka itu animisme dinamisme. Animisme itu kan mereka berpindah-pindah. candi itu tidak hanya identik agama Hindu dan Buddha. Belum tentu juga. Bisa jadi ada aliran mereka agama beradopsi lain. ke situ. Ada yang animisme dinamisme kan itu. Karena animisme itu kan menyembah batu ya Bapak ya. Iya. Jadi mereka jadi belum tentu candi adalah peninggalan Hindu dan Buddha. Bisa jadi animisme. Animisme. Benar, baik. Dan bisa juga itu dibuat juga karena mereka sudah punya agama yang terdahulu. Bisa jadi Hindu, bisa jadi Buddha. Makanya itu, untuk menguji itu, peninggalan itu harus dirawat. Untuk bisa mengetahui jejak sejarah terkait tentang peradaban kita ya Pak. Iya. Sama Bukan kalau hanya kita ngelihat batu nisan sekarang kan. Batu nisan itu kita bisa menduga sementara karena motifnya sama, motif batu nisan. Dugaan kita seperti ini, gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ada peninggalan itu lagi, habis. Jadi mau gimana kita menggambarkan atau mendefinisikan peninggalan budaya itu? Jadi sebenarnya kita memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan perawatan ya, agar jejak-jejak makam-makam yang sudah terdahulu yang memang sudah hampir diratakan dengan tanah itu harus dirawat ya Pak ya. Iya. Bukan diratakan lagi, habis temakan zaman dia kan. Karena memang nggak mungkin ada yang nggak sadar bahwa itu adalah makam gitu ya. Iya, makam peninggal uyut-uyutnya, zuriat atau cicit-cicitnya kan. Baik Bapak, kita break sebentar lagi ya Bapak ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. FM Star, serasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Baik Bapak, ternyata kita nggak sadar ya ini sudah berada di penghujung acara. Kira-kira nih apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari uraian-uraian yang sudah Bapak paparkan? Terima kasih. Sebenarnya intinya inilah yang mau saya sampaikan. Jadi materi ini atau kajian ini ingin menyampaikan kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada pemerintah kita bahwa jejak-jejak peradaban Islam di Sumatera Utara ini begitu melimpah dari pendekatan artefaknya. Kalau kita peduli dengan jejak itu, maka kita akan merawat dan menjaganya. Kenapa? Karena mereka lah kita ada, karena mereka kita bisa sampai sekarang mempunyai keturunan-keturunan, zuriat kita mereka juga gitu. Jadi sebenarnya ini sebuah kewajiban kepada kita sebagai anak-anaknya, cucunya, cicitnya untuk mengingat mereka. Yang kedua, pemerintah juga kan sudah tahu bahwa ada undang-undang yang menganjurkan agar menjaga, merawat peninggalan-peninggalan sejarah itu. Itu undang-undangnya ada. Ada ya Pak. Kalau pemerintah kita sudah tahu ada undang-undang yang memberikan legal menjaga dan merawat, saya yakin pemerintah akan memikir dan merencanakan untuk menganggarkan itu. Baik. Sama kalau di Medan itu sudah kepedulian mereka terhadap bangunan-bangunan tua yang nanti dijadikan sebuah heritage, itu jadi sebuah masukan para pemimpin-pemimpin di Medan, sehingga mereka siapkan anggaran untuk merawat itu. Baik. Oke Bapak, karena waktu kita sudah sampai di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia hadir ke sini memberikan wawasan yang sangat berharga ya terkait tentang jejak peradaban Islam di Sumatera Utara. Kepada para pendengar, mohon maaf ketika misalnya tadi ada kata-kata yang salah, ada ucapan yang memang ada kurangnya, maka saya selaku moderator Susanti Hasibuan memohon maaf, dan saya dengan Bapak Datuk mengucapkan selamat wisuda untuk mahasiswa STAIN Mandailing Natal yang akan dilaksanakan di hari Sabtu esok. Semoga ilmu yang didapatkan selama kuliah akan bermanfaat dan akan menjadikan modal untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Amin. Terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.